Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai Dari Nol. Pada video saya kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan aplikasi Microsoft Word. Pada video saya sebelumnya saya lupa menjelaskan beberapa fungsi lainnya dari window manajemen atau kontrol jendela. Video saya sebelumnya hanya menjelaskan fungsi dari ribbon display option. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan fungsi lainnya dari window manajemen. Kita mulai dari tombol minimize. Fungsinya adalah untuk memarkir sementara di bagian text bar dokumen atau file yang aktif. Kita coba klik kiri dan lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi file atau dokumen yang aktif tadi terparkir di text bar. Dan kita bisa memanggil kembali dokumen atau file yang tidak parkir tersebut dengan cara mengklik kiri di dokumen atau file yang terparkir tadi. Ini sudah kembali ke posisi awal. Selanjutnya ada tombol restore. Tombol restore ini adalah untuk memperkecil ukuran layar dokumen atau file. Kita lihat hasilnya dengan klik kiri ya, maksudnya seperti ini. Jadi ukuran layarnya dokumen atau file yang aktif itu tidak full. Pada saat kita mengklik restore, maka tombol restore itu sudah inaktif dan berubah menjadi tombol maximize. Jadi fungsi tombol maximize ini untuk menormalkan kembali atau mengembalikan posisi dokumen atau file dalam kondisi layar penuh. Kita klik kiri untuk melihat hasilnya. Ya, ini kembali ke posisi normal, ke posisi semula. Selanjutnya tombol close, yaitu untuk menutup file atau dokumen. Kita close dengan mengklik kiri. Otomatis file yang aktif akan tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dokumen atau file. Ada beberapa cara atau langkah yang bisa kita gunakan untuk menyimpan dokumen atau file. Yang pertama yaitu menyimpan sekaligus menutup sebuah dokumen atau file dengan cara mengklik kiri tombol close yang berada di bagian kanan atas. Selanjutnya akan muncul kotak dialog yang mempertanyakan apakah dokumen tersebut akan disimpan. Kemudian ada beberapa pilihan, save yaitu menyimpan, don't save jangan disimpan, kemudian cancel atau membatalkan perintah. Jadi kita pilih salah satunya, kita pilih save. Selanjutnya akan muncul kotak dialog. Di dalam kotak dialog ini kita bisa merubah nama file. Merubah nama file di file name. Kita ketik nama file, misalnya latihan 1. Kemudian kita bisa memilih di mana file tersebut akan disimpan. Secara default, dokumen atau file baru aplikasi Microsoft Word tersimpan di disk PC di folder dokumen. Karena di dalam folder dokumen ini digunakan sebagai tempat penyimpanan bersama, maka sebaiknya kita membuat sebuah folder yang nantinya akan memudahkan kita mencari kembali file yang kita miliki. Jadi caranya itu klik kanan, kemudian arahkan kursor ke new, kemudian arahkan lagi ke folder, kemudian klik kiri.
Kemudian kita ketikkan nama folder sesuai yang kita kehendaki. Misalnya nama foldernya adalah latihan. Kemudian klik kiri. Selanjutnya klik open, kemudian simpan. Maka secara otomatis file atau dokumen kita yang tadi akan tertutup dan tersimpan. Selanjutnya, langkah kedua untuk menyimpan dokumen atau file yaitu dengan cara mengklik kiri tab file. Kemudian kita arahkan kursor ke perintah save. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan dan umumnya yang digunakan yaitu di disk PC. Jadi kita arahkan kursor ke disk PC dan double klik kiri. Selanjutnya muncul kotak dialog di mana file atau dokumen tersebut akan disimpan. Tadi contoh yang pertama kita gunakan tempat penyimpanan default yaitu di My Dokumen atau di dokumen. Sekarang kita gunakan tempat penyimpanan yang lain yaitu bisa di local disk E ataupun di local disk F. Dan jangan pernah menyimpan di local disk C, karena di local disk C ini adalah tempat penyimpanan semua aplikasi atau program yang berjalan di PC atau laptop. Jadi kita gunakan local disk E atau local disk F. Kita klik di local disk E, klik kiri. Selanjutnya di local disk E kita buat folder dengan cara klik kanan, kemudian arahkan kursor ke new, kemudian arahkan ke folder, kemudian klik kiri. Setelah muncul folder baru, kita ketik nama sesuai keinginan kita, misalnya latihan. Kemudian klik kiri. Selanjutnya arahkan kursor ke open, kemudian klik kiri. Kemudian kita bisa mengubah nama file sesuai dengan keinginan kita, misalnya latihan 1, kemudian klik kiri save. Secara otomatis dokumen kita sudah tersimpan dan nama dokumen juga sudah berubah. Selanjutnya cara yang ketiga untuk menyimpan sebuah dokumen atau file yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl atau Ctrl ditambah tombol S secara bersamaan di keyboard. Kemudian muncul beberapa perintah dan kita arahkan kursor ke arah perintah save. Kemudian muncul lokasi penyimpanan. Kita cari lokasi penyimpanan yang kita kehendaki dan umumnya yang digunakan adalah disk PC. Jadi kita arahkan kursor ke disk PC dan double klik kiri. Selanjutnya muncul kotak dialog. Kemudian kita menentukan di mana file atau dokumen kita akan disimpan. Contoh yang pertama tadi kita gunakan di penyimpanan default, kemudian contoh kedua kita gunakan di local disk E, dan contoh ketiga kita gunakan di local disk F. Kita klik kiri. Kemudian di local disk F ini kita buat folder baru dengan cara mengklik kanan. Kemudian kita arahkan kursor ke new dan kita arahkan ke folder, kemudian klik kiri. Kemudian kita tentukan atau ketikkan nama foldernya, misalnya latihan, kemudian klik kiri. Kemudian kita arahkan kursor ke open, klik kiri. Kemudian kita
bisa mengubah nama file sesuai dengan keinginan kita. Misalnya latihan 1, kemudian kita arahkan kursor ke tombol save, klik kiri. Maka secara otomatis file atau dokumen kita sudah tersimpan dengan nama latihan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka atau mencari file yang telah kita simpan. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu mencari icon atau shortcut di PC di desktop. Di PC atau laptop yang saya gunakan ada shortcut atau icon di PC ya, seperti yang terlihat di video. Jadi kita arahkan kursor ke shortcut tersebut, kemudian double klik kiri. Oke, selanjutnya terbuka file explore. Kemudian kita mencari lokasi penyimpanan dokumen kita. Contoh yang pertama, kita menyimpan file atau dokumen kita di disk PC di folder My Dokumen atau dokumen. Kita klik kiri dokumen. Kemudian terbuka folder dokumen atau My Dokumen, kemudian kita cari folder yang sudah kita buat tadi, yaitu folder latihan. Kemudian kita double klik kiri. Selanjutnya sudah terlihat file atau dokumen yang telah kita simpan tadi, kemudian kita arahkan kursor ke file atau dokumen tersebut, kemudian kita double klik kiri. Maka file atau dokumen yang kita simpan tadi itu sudah terbuka. Cara kedua untuk mencari atau membuka file atau dokumen yang telah kita simpan yaitu dengan cara mencari ikon file export atau ikon berbentuk folder di bagian text bar atau di bagian bawah desktop. Di laptop atau PC yang saya gunakan, di bagian text barnya terdapat ikon file export. Jadi kita arahkan kursor ke ikon file export tersebut, kemudian kita klik kiri. Selanjutnya akan terbuka file exportnya. Selanjutnya kita mencari di mana lokasi file dan dokumen yang telah kita simpan. Di contoh yang kedua tadi, file dan dokumen kita disimpan di local disk E. Jadi kita arahkan kursor ke local disk E, kemudian klik kiri. Setelah terbuka local disk E, kemudian kita cari folder nama folder kita, yaitu folder latihan. Kemudian kita arahkan kursor ke folder tersebut, kemudian double klik kiri. Selanjutnya akan tampil nama file atau dokumen yang telah kita simpan tersebut. Kemudian kita arahkan kursor ke file atau dokumen tersebut, kemudian kita double klik kiri. Dan terbukalah file atau dokumen yang telah kita simpan tersebut. Selanjutnya cara yang ketiga untuk mencari atau membuka file atau dokumen yang telah kita simpan yaitu dengan mengetik kata explore di search atau pencarian. Maka secara otomatis akan muncul apa yang kita cari, yaitu file explore. Kita arahkan kursor ke file explore tersebut, kemudian kita klik kiri. Selanjutnya file explore-nya sudah terbuka dan kita cari di mana lokasi penyimpanan file dan dokumen kita. Di contoh ketiga tadi kita menyimpan di local disk F. Maka kita arahkan kursor ke local disk F, kemudian klik kiri. Selanjutnya terbuka local disk F, kemudian kita mencari nama folder yang telah kita buat tadi, yaitu folder latihan.
kita arahkan kursor ke folder tersebut, kemudian double klik kiri. Setelah terbuka, maka muncullah nama file atau dokumen yang telah kita simpan, dan arahkan kursor ke file tersebut dan double klik kiri. Selanjutnya muncullah dokumen atau file yang telah kita simpan. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.